di acara Arkivi dan edisi kali ini kita akan membahas tentang Spooky Arki. Dulu, aku Timothy Jordan dan di sini juga ada saya Livi. Di sini kita mau bahas bincang-bincang kecil aja sih tentang arsitektur yang horor gitu. Perkenalkan dulu, di sini ada narasumber kita, ada Pak Gustaf dan Pak Christian Moniaga selaku dosen dari arsitektur, dan di sini juga ada Mas Suroso dari special guest. Ya, special guest kita hari ini tuh ada Mas Suroso dari salah satu alumni dosen FAD. Satu teknik. Staff, maaf. Salah satu staff dari FAD juga yang punya Dulu pengalaman pernah kerja di FAD gitu. Oke. Nah, berhubung ini lagi deket-deket tanggal 31 Oktober nih. Nah, betul. Kita mau bahas sesuatu yang agak-agak mistis daripada kita serius-serius terus kan ya. Nah, kalau dari Jordan sendiri, Jordan punya pengalaman nggak di HC ini? Jujur Li, kalau misalnya di kampus belum pernah ada pengalaman horor sendiri sih yang aku alamin sendiri. Aku pernah dengar dari cerita-cerita teman-teman aja. Salah satunya itu waktu teman-teman prokeran. Itu kan sering tuh nginep-nginep sampai malam. Itu katanya ada yang ngelihat orang lain, kayak ada yang pernah papasan dengan ketua, padahal ketua acaranya lagi tidur di ruang ormawa. Itu ketua gitu. beneran ya? Begitu. Gitu-gitu doang sih cerita-ceritanya. Kalau mungkin dari bapak-bapak sendiri ada yang pernah mendengar cerita kayak gitu nggak sih di kampus kita? Pak Gustaf? Kalau saya ya, mungkin dulu waktu kuliah itu ada hantu tukang bakso, pernah dengar ya? Ya benar betul. Cuma yang aneh ya, di Undip itu ada, di Unika ada juga. Di Undip tukang bakso juga. Ya, dan waktu di ITB itu ceritanya juga ada gitu. Famous ya? Semua tukang bakso. Jadi baksonya nggak laku, Pak. Bukan, ternyata mereka cukup sukses dan buka franchise. Bukan cabang ya? Iya, gitu. Di tiap kampus arsitektur kok ada gitu. Atau mungkin itu halunya anak-anak arsi yang lagi lapar juga. Ya, bisa. lagi lembur terus Jadi, lapar ya. gitu. Ya, itu cerita hantu bakso di lantai atas tuh banyak di tiap kampus. Tapi ngomong-ngomong soal masalah horor kayak gitu, Pak Gustaf sendiri sebenarnya orang yang percaya apa enggak? Kalau percaya ada sesuatu yang gaib, di agama saya wajib percaya ya. Cuma karena saya nggak pernah mengalami secara langsung gitu, merasakan pernah gitu, kayak perasaan terancam, diawasi gitu pernah. Cuma kalau melihat langsung gitu tidak pernah sih. Jadi belum level seperti Mas Roso itu yang mungkin bisa melihat langsung gitu. Jadi 50-50 lah kalau saya. Nah, jadi di sini tujuannya kita mau membuka pandangan lain dari sisi logis sama sisi yang katanya. Goib. Itu begitu ya. agak Jordan gitu. percaya? Ya agak-agak sih. Oke. Gitu. Kalau menurut Mas Roso, Kalau di sini aja dia Mas. di gedung Hendrikus ini yang saya alami itu banyak makhluk gaibnya, terutama di bagian-bagian gedung yang sepi biasanya jarang dilalui orang. Contohnya ruang mana, Mas? Iya. Kalau di HC ini. Kalau di HC itu biasanya contohnya di toilet yang jarang dipakai, yang di Lantai 5 terus, bukan. kotor gitu. Nah, tapi tapi menurut saya yang paling agak nyusoh itu anak arsitektur. Berarti Ya. yang paling banyak di sini dong. Di ruang BEM, ketika di ruang BEM itu jarang dibersihkan, terus ruang BEM-nya untuk pacaran atau itu sebetulnya mengundang makhluk gaib datang. Dan Oh enggak dong, Ya. enggak. Pak Gustaf. Saya. Oh berarti biasanya hal-hal gaib itu terpicu karena aktivitasnya kita sendiri gitu ya Pak? Iya, harus diisi dengan sisi positif. Kalau mahasiswa niatnya belajar ya belajar, jangan pacaran di kampus gitu. Oh. wujudnya apa sih Mas? Kalau wujudnya itu biasanya kuntilanak, itu yang sering. Kuntilanak. Iya, kuntilanak, genderuwo, pocong gitu. Wujudnya seperti itu. Yang pernah Mas Roso lihat kayak kuntilanak itu di HC di mana, Mas? Kalau kuntilanak itu di lantai 2
di ruang Lantai. A41. A41 lantai Oh, 4. lantai 4. Di A42 ya. toilet itu wirawiri gitu. Oh, berarti toilet lantai 4. Iya. Aduh. Kalau pas sepi mereka wirawiri. Tapi Dia hanya di situ-situ aja berarti. iya, Jadi hantu itu kayak punya zona-zonanya gitu. iya punya tempat yang nyaman bagi mereka. Seperti toilet itu kan, kalau toilet itu adem. Berarti ada zonanya kuntilanak, ada zonanya pocong itu Iya, tempatnya sendiri-sendiri. gitu. Iya. Itu tolong nanti dibuat zonasinya ya. Oke, Jadi, sampai zona di pembagian ruang, ruangnya, ya. pengelompokannya gitu. Ya, siap, Per Pak. jenis hantu Di gitu. ruang dosen ada nggak, Mas? Kalau di ruang dosen itu Jangan-jangan nggak ada, karena dosennya sendiri sudah serem mungkin. Oh iya, hantunya yang takut sama dosen Tapi kayaknya. ada Mas. Ada, Mas? ada di ruang dosen itu ada ketika si dosen itu mempunyai sifat marah-marah atau Aduh, Pak Christian. Siapa itu yang marah-marah ya? itu bisa memicu Tentunya saya itu. makhluk gaib datang. Oh, Itu gaib itu melihat sifatnya dosen atau manusia yang punya sifat kemarahan atau iri atau dengki gitu. sebenarnya kurang menantang. Sebenarnya kurang menantang. Coba teman saya ini kan kurang percaya, Pak. Iya. Jadi apa yang bisa buat dia percaya di sini? Cerita apa tuh yang bisa mungkin membuktikan kalau benar-benar di HC tuh ada teman dari dunia lain gitu? Kalau dulu pernah ada mahasiswa yang namanya Mbak Rani. Sensor ya. Mbak Oke. Rani itu alumni sini, sudah alumni. Itu ketika itu di bawah di ruang A32 mungkin A32 dia itu sendirian, terus akhirnya masuk, semua gaib itu masuk dan menyampaikan unek-uneknya. Kalau di ruang A32 itu ada ruang BEM. Nah, ruang BEM itu disalahgunakan sama mahasiswa BEM. Dibuat A32 pacaran, ruangan ini. Iya, iya, kebetulan Pak A32 ini, Pak. Udah takut banget. Terus? digunakan untuk pacaran, untuk ya hal-hal negatif itu. Nah, itu gaibnya menyampaikan jangan sampai di kampus itu pacaran, digunakan untuk pacaran atau berbuat yang tidak baik pokoknya. Nah, itu kan itu dulu Mas ya. Ji. Itu dulu. Tapi kalau akhir-akhir ini sekarang ini ketika Mas Roso sudah nggak lagi bekerja di HC kan. Ji. Saat ini kalau Mas Roso melihat mungkin sekitar kita ini ada nggak Mas yang masih energi-energi negatif seperti itu masih ada? Atau jangan-jangan ada yang ikut nimbrung di Kalau sini? sekarang itu masih ada, cuman dulu saya sudah pernah melakukan perjanjian sama gaib yang ada di sini. Melakukan perjanjian. Perjanjian secara lisan dengan pimpinan gaib yang ada di sini. Jangan sampai mengganggu, menyurupi mahasiswa Oke. atau dosen, karyawan. Oke, Berarti- menarik. Mas pernah sampai komunikasi gitu dengan salah satu orang ini? Iya, saya komunikasi sama pimpinan yang tertua di sini, gaib. Nah itu adu kesaktian dulu. Kalau sampai bisa mengalahkan pimpinan gaib yang ada di sini, saya minta apa dituruti. Oke. Nah, itu perjanjiannya jangan sampai mengganggu dosen, karyawan, mahasiswa. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang kesurupan. Dulu kan sering kesurupan. Itu rajanya itu di mana itu Mas? Untuk rajanya itu di lantai 7 A71. A71. Iya, Yang katanya ada tukang baksonya tuh beneran nggak? iya betul itu ada. ya. Dulu itu arwah yang dulunya pekerja sini. Itu jatuh, kepalanya hilang, pecah. Tapi kenapa wujudnya buka bakso? Bakso ya, karena dulu pernah Jual jualan bakso. bakso. Ya. Itu Tapi- anu legend banget loh sejak saya kuliah di sini. Iya. Saya kuliah di sini 2009. Kakak-kakak kelas saya itu sudah tahu tuh cerita tentang tukang bakso itu. Iya, Ya, itu memang cerita legendnya alumni ya, berarti ya? iya Sampai alumni. sekarang.
Nah Mas, selain di HC nih, mungkin yang nonton kan juga teman-teman dari fakultas lain. Oh iya. Dulu tuh saya pernah punya pengalaman, teman saya pernah punya pengalaman di basementnya TA. Nah basementnya TA itu teman saya pernah pulang dari kuliah itu jam 9 malam, karena di pasca sarjana kan. Iya. Terus dia masuk mobil, kemudian lari nyari saya. Kenapa? Karena ketika dia masuk mobil, di dalam mobilnya itu ada mainannya anaknya tuh yang digantungin di kaca mobil. Itu kalau ditarik itu kayak mainan baby itu, kalau ditarik itu dia gerak sendiri naik gitu. Oh, iya. Nah itu tuh gerak sendiri Mas. Oh. Jadi di dalam mobil tuh tiba-tiba mainannya tuh gerak tanpa ditarik oleh siapapun. Ya nggak mungkin juga kan sama anaknya, dia habis pulang dari kuliah. Ada pengalaman kayak gitu. Betul. Kalau di TA atau di gedung lain, khususnya di TA kayak gimana Mas? Kalau di gedung TA itu ada di basement, terutama basement paling bawah itu dulu saya kumpulkan di situ. Kumpulkan. Saya kumpulkan jenisnya goib dari kuntilanak, pocong itu di situ. Maksudnya dipindah dari gedung lain ke sana gitu. Iya, karena di situ jarang ditempati, jarang dilalui orang, paling bawah sendiri. Terus sekarang ada pembersihan untuk Iya. parkiran itu, akhirnya saya pindah ke tempat lain yang ada pohonnya. Di mana tuh? Pohon mana tuh? Kebetulan di sini banyak pohon sih Pak, kebetulan. Gimana tuh? banget. Di samping Untak sama Udah di luar lingkungan kita ya. Ya, karena memang kalau kita ke pendopo yang lab kayu itu Mas ya, itu kan tempatnya cenderung lembab ya juga, singgup lah itu. Jadi kita bisa bilang persepsi dari tempat serem itu juga erat kaitannya dengan tempat-tempat yang gelap, lembab, terus kumuh begitu ya Pak. Tidak terawat begitu. Betul. Rasanya lembab dan adem rasanya itu. Adem, Iya. lembab, adem, maka disitulah mereka akan Ditempati. berkumpul di tempat ini. Aduh, mampus. Tapi nggak kalau boleh kita tempatnya adem. bersihkan itu mereka marah nggak Mas? Tidak. Kita sudah istilahnya yang punya rumah dia itu nunut, sudah ada perjanjiannya itu. Iya. Oh berarti mereka itu bukan asli tinggal di lingkungan HC waktu dibangun gitu? Di lingkungan Unika waktu dibangun gitu? Dia sudah perjanjian kalau dia itu numpang tidur di gedung. Di gedung ini. Iya. Dan dia berani memelihara, menjaga gedung ini. Dari sekian lama ini baru satu cerita itu aja Pak yang menceritakan kalau dia sempat mengganggu mahasiswa? Iya. Atau sempat ada cerita-cerita lain lagi? Kalau yang mahasiswa kesurupan itu satu, jangan sampai ngalamun, Melamun ya. Iya. jangan sampai melamun, terus harus selalu gembira. Oh, Waduh. Itu kesulitan pertama. Iya, itu anak arsi udah suka ngelamun. Karena itu ya, iya ya. Terus selalu Mungkin karena itu ya logo Unika harus joyful. Nyenengke. Cuma nggak kesurupan juga guys. Jangan-jangan Pak Rektornya pernah punya pengalaman nih, iya. terus makanya harus Nyenengke. Iya, Nyenengke. harus nyenengke. Jadi setuju ya Mas ya kalau Iya. harus nyenengke gitu. Setuju. Iya. Itu Iya. goib kalau mau masuk ke seseorang itu orang-orang yang sering ngalamun, sering sedih. Maka hatinya itu gampang dimasuki. Oke. Itu harus selalu gembira, senang hati ini. Gitu. Masalahnya anak arsitektur sering ngelamun, Iya. sering sedih. Kalau kebetulan Soalnya- dikejar deadline. Soalnya revisinya ditolak. Iya. Curhat dia. Berarti yang salah kita Pak ya. Kita ngasih Aduh, tugas nih. takut dengar. Akhirnya ke situ pasti. Ternyata kita bersekutu dengan Dengan goib ya. Itu ya, pantasan ngumpulnya di ruang dosen ya. Jangan-jangan ada komplotan. Tapi Pak, mau nanya, kalau misalnya nih ada ruangan-ruangan yang direnovasi, berarti itu nggak ada kemungkinan ada teman-teman lain dari dunia lain gitu yang nongkrong atau main-main gitu di ruangan-ruangan yang baru. Contohnya ruangan ini. Ya, Katanya kalau kan sudah ya. direnovasi itu sebetulnya tempat yang bersih. Tempat yang bersih itu sebuah makhluk goib tidak akan mau, kecuali yang goib yang sejenis jin. Jin itu baru bisa.
Berarti dia tuh kayak baca persepsi kita Mas ya. Misalkan Iya. ada tempat kotor, gelap gitu kan, manusia langsung memiliki persepsi, wah tempat ini serem nih gitu. Karena dia membaca pikiran kita, terus Iya. dia menampakkan dirinya Menampakkan gitu. diri. Nah, tapi ngomong soal persepsi, saya juga pernah dengar nih cerita di ruangan ini. Kalau persepsi kan berarti tadi mempersepsikan manusia ya, betul kan? Ya, itu di ruangan ini justru kebalikannya. Yang merasa terganggu itu adalah goibnya. Nah, ceritanya begini. Ruangan ini kan direnovasi ini kan, Iya. ya Mas ya, direnovasi. Salah satu tukang itu mungkin Pak Agustus juga pernah dengar ceritanya. Tukang itu ngelembur, Iya. ngelembur sampai malam begitu. Itu mulai tuh si tukang tuh diganggu dari luar tuh. Katanya ada yang lari-lari tuh di luar persis di ruangan ini, lari-lari. Tetap aja mereka diemingan, tetap kerja karena harus lembur. Iya. Nah, yang unik adalah si sebut saja tadi goib itu Iya. bisa memberikan respon. Caranya adalah dengan dalam tanda kutip kayak menyerang nih tukang yang ada di sini. Iya. Mereka sedang motong-motong, sedang pakai palu, itu palunya aku tuh balik, Mencelat. ya mencelat. Ya. Palunya itu ketika dia mencelat, padahal nggak ada secara logika itu nggak mungkin tuh palu mencelat menyerang orang yang sedang atau tukang yang sedang. Ya. Itu kenapa Mas kok bisa kayak begitu? Nah itu ketika waktu renovasi itu goib yang masih ada di situ itu terganggunya karena berisik atau itu biasanya gitu. Jadi mereka kayak punya karena kalau siang sampai pagi sampai siang mungkin sampai sore itu nggak pernah terganggu. Iya. Tapi ketika matahari sudah mulai turun, udah mulai gelap, biasanya juga semuanya juga sudah hening. Nah ini tukang tuh masih tetap kerja ini. Dia tuh bisa merasa terganggu seperti itu. Bisa. Oh, oke. Itu kenapa kok baiknya sebelum bikin renovasi atau bangun itu ada acara selamatan itu Mas ya? Ya betul Mas. Kalau sesuai orang Jawa zaman dulu kan kalau mau buat rumah itu biasanya dibancai dulu. Kalau dibancai dulu itu tradisi orang Jawa kan seperti tetembungan sama goib yang mau direnovasi itu. Lahan yang mau dibuat rumah atau bangunan yang mau direnovasi itu harus dibancai dulu. Ya. Kalau setelah dibancai, goib itu tahu, oh ya, saya diberi sesajen. Sesajen itu berupa nasi dengan lauk pauk, itu dia mencium baunya saja. Oke. Tapi kalau tumbal proyek itu beneran ada nggak sih? Iya. Pak? Tumbal bro. Tumbal proyek itu sebetulnya dari goib yang tidak diberi Sesajen. sesaji, Terus dia minta. Dia nyari sendiri. dia mencari sendiri. Oke. Berarti sesajinya juga harus cukup. Seandainya mahasiswa atau sudah lulus kuliah kerja di Kalimantan atau di sana biasanya ada tradisi seperti itu. Menyembelih babi atau menyembelih kerbau gitu. Iya. Biasanya gitu. Intinya ya sesajen itu tadi. Iya, sesaji. Atau intinya adalah kita harus menghargai tradisi setempat ya Mas. Iya, Walaupun- tradisi orang Jawa dan Iya, luar Pulau Jawa juga ada. karena pasti ada nilai-nilai di balik itu, Iya. alasan kenapa dilakukan itu. Jadi, Gitu. Kalau Pak Cem sama Pak Gustaf ini kan sering punya karya-karya arsitektur ya yang sudah dibangun. Itu pernah ikut acaranya nggak? Atau Pasti, pernah diundang? Pasti. Oh pernah. Ya tukang itu kalau tukang Jawa ya pasti Aha. harus ada bancaan, ya jajanan pasar kayak gitu. ya betul. Kayak gitu. Ya ibaratnya buka apa ya? Sebelum melakukan sesuatu berdoa lah kalau gitu, berdoa terus syukuran ya semoga diberi kelancaran gitu. Iya. Pasti datang. Doa secara ya di mana terus seperti yang Pak Gus sampaikan tadi ya di Iya. kayak local wisdom lah ya di mana lokasi itu ya kalau di Jawa ya mungkin apa ya lebih normalnya lebih yang sering kita hadapi ya mesti secara Muslim secara Jawen terus di situ ada ingkung tuh apa ya? Ayam satu ekor ya ayam satu ekor bahkan kalau teman-teman ngelihat itu Pak Jokowi kemarin kan di IKN itu ya itu kan juga masang sebuah paku emas ya itu kalau sudah selesai itu dipasang gitu itu juga salah satu
Yes. sama ini ya, bawa sumber mata air dari berbagai tempat. Ya, Gitu, dari Maksudnya bawa air dari sumber mata air gitu. Iya, dari beberapa tempat di Indonesia mata air, dijadikan Tujuh mata air. sumber. Itu memang uniknya di situ. Itu nggak kita temuin loh. Kamu bangun bangunan di mana misalkan di Amerika, di Eropa, iya, bukan betul, terus betul. mereka yang lebih maju daripada enggak, tapi lebih ke tradisi ya. Iya. Nilai-nilai Ya, gitu. itu ada simbol sih, termasuk penghargaan terhadap alam sekitar gitu. Jadi iya. kekuatan alam itu memang sebenarnya mendominasi, cuma kadang kita kurang peka. Yes. Berarti selain karena hal goib, kita memang menghargai tradisi-tradisi. Iya. Kalau di dunia arsitektur sendiri, menurut bapak-bapak sekalian, respon apa yang selain itu kan tadi spiritualitasnya kayak dari sebelum pembangunan. Ini juga sebelum pembangunan sih, maksudnya dari dunia perancangannya waktu kita sedang merancang itu bagaimana cara kita supaya tidak, ya itu juga tadi kayak tidak menimbulkan ruang-ruang yang lembab, yang dingin, yang pokoknya mengundang hal-hal yang nggak nyaman, atau juga mungkin ruangan-ruangan yang tidak membuat, misalnya nih kita mau merancang sebuah gedung, gimana caranya kita merancang supaya ada ruangan-ruangan yang nggak dipakai buat hal-hal yang Oke. Negatif. ya begitu. Siapa dulu nih? Pak Gustaf ya. Saya boleh. Pak Gustaf dulu, Mungkin, silakan. mungkin kalau saya setuju ya dengan Mas Roso itu, hal goib itu kadang memberikan efek negatif ketika sebenarnya ruangan itu sendiri itu sudah negatif gitu. Mungkin orang akan terasa terganggu gitu. Kalau kita jelaskan secara ilmiah ya memang kesehatannya pasti akan terganggu kok di tempat yang gelap, lembab, tidak ada sirkulasi udara yang baik gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi pengejauhantahan energi negatif itu macam-macam. Menurut saya ya ketika dia memberikan dampak kesehatan yang buruk, saat itulah energi negatif itu Betul. kerja. Ya, betul. Aku mau tanya nih, Pak Gustaf kan sama Pak CM kan sering kayak renovasi rumah kayak gitu. Pernah nggak dapet klien kayak kliennya tuh bilang ini tuh bangunannya ini emang katanya angker Pak, tapi murah makanya diambil. Nah dari segi perancangan kayak gitu, Pak CM sama Pak Gustaf itu apa yang dilakuin supaya bangunan itu tuh kayak mendobrak persepsi kok misalnya itu tuh jadi gak angker lagi dalam dunia arsitektur. Ini mungkin bukan pengalaman saya, tapi pengalaman dosen saya waktu di Bandung gitu. Bisnisnya dia itu adalah jual beli properti dan dia mengincar bangunan-bangunan yang dianggap angker dan seram karena harganya pasti jatuh kan, karena nggak sulit untuk terjual gitu. Lalu dia melakukan renovasi gitu. Nah uniknya dia juga ada pendekatan secara spiritual seperti kayak mengundang Mas Oso gitu misalkan contohnya gitu. Dibersihkan secara energi katanya. Tapi secara arsitektural juga benar-benar dirubah itu. Jadi kesan bangunan yang usang, kuno itu benar-benar hilang diganti yang sangat modern, kaca, lampunya putih banyak gitu. Karena secara nggak langsung itu akan membangun persepsi tempat itu terang, bersih gitu. Kan jarang ya kita lihat penampakan atau lihat film horor settingnya di Indomaret gitu penampakannya ya Mungkin yang lampunya menyala-nyala atau di mall gitu kan jarang kan. Iya. Tapi dibangun persepsinya itu muncul di tempat-tempat yang gelap, kusam gitu. Nah, ketika kita menghilangkan elemen-elemen itu, persepsi manusianya hilang, itu akan ikut hilang sendiri gitu. Walaupun ternyata dia juga pakai jasa untuk membersihkan itu untuk biar mantap. Itu Iya. Pak CM. Iya, kalau saya selalu percaya segala sesuatu energi ya. Seperti yang disampaikan Mas Roso, Pak Gustaf tadi, bumi kita itu juga sebuah energi. Maka seperti yang sering ya, salah satu yang saya tekuni adalah teori gaya bahwa bumi itu ya organisme, sesuatu yang hidup begitu. Maka ya semua tergantung daripada energi yang mau kita keluarkan seperti apa. Masuk juga ke dalam perancangan arsitektur pastinya. Jadi ruangan itu mau didesain seperti apa, itu akan membawa energi untuk kita. Betul. Nah, contoh cara paling mudahnya ya kita, kalau yang dari sudut pandang saya adalah, dari sudut pandang keilmuan saya juga adalah dari sudut pandang multisensori arsitektur. Bagaimana kita merancang ruangan itu ya yang memberikan manfaat yang baik untuk panca indera kita dari segi visual, pendengaran,
kemudian peraba kita, kulit kita, semuanya kalau itu memberikan energi positif, maka ya ruangan itu akan enak untuk digunakan, ruangan itu akan menimbulkan dampak positif bagi penggunanya. Ya contohnya ruangan inilah. Kalau teman-teman lihat ruangan ini, coba bisa tanya ke Mas Roso, ruangan ini yang kita duduki ini dulu adalah gudang untuk Ormawa ya, Mas Roso ya. Sebesar ini. Iya ini jadi sini tertutup. ya tempat ini kan dulu tertutup nih. Kemudian ini gudang melingkar ya sampai di sana Sampai itu. tembus KM. Sampai KM sana tembus itu itulah gudang. Dan pasti kalau tanya sama Mas Roso dulu pasti di sini banyak yang kotor. Terus banyak yang menunggu ya Mas pasti. Nah, tapi kita setelah melakukan renovasi di sana juga kita buka secara visual ada interaksi, ada cahaya, kemudian kelembapannya juga kita kurangi, kita pasang AC. Di satu sisi kita juga beri jendela aktif, ada sirkulasi. Saya percaya ketika Mas Roso ditanya, Mas ini masih ada enggak? Ya mungkin tidak tahu ya. Mungkin tapi secara energi saya percaya di sini pasti lebih positif sekarang daripada yang dulu. Nah, jadi sangat terkait ya Pak Gustaf rasanya energi itu dengan desain yang kita ciptakan. Oke, cuma saya pengen lanjutin tentang misi kita untuk menzonasi makhluk-makhluk tadi. Aduh Pak, jangan dibuat mata kuliah ya. Kalau di lantai 3 sampai lantai 7 nih Mas, lantai 3 itu isinya apa aja itu Mas? Kalau di lantai 3 itu ruang pertama itu yang untuk lab tugas akhir ya. Oh itu lantai 4 itu. Lantai 4. Iya. Yang di sini lantai 3 Yang lantai sini. 3, lantai ini, Coba, Mas. mulai sini. Oh, kalau di lantai 3 itu Galeri. dulu. Ya, yang dulu. Yang dulu. Kalau sekarang belum muter lagi saya. Ya, yang dulu-dulu Kalau aja. yang dulu itu ya ruang BEM ini. Ruang BEM. Ruang Beda BEM, tadi ruang disebut bunga. terus lah ini Iya, ruang iya, BEM. Ruang BEM ini Ditanyain. pusatnya. Oke. Pusatnya berkumpul goib itu tadi. Kenapa Mas kok bisa di situ? Karena kotor kah atau karena Ya, ada aktivitas karena negatif di kotor. sana? Satu kotor, keduanya untuk tempat mahasiswa itu pacaran. Oke. Ya itu berarti Makhluknya karena apa, Mas, aktivitas itu, Mas? mahasiswanya ya. Itu ada pocong, ada kuntilanak, genderuwo. Gak ada tuyul ya. Iya. Saya kira nyari bapaknya. Terus lantai 4 Mas, Kalau lantai 4 itu yang sidang akhir itu. yang tempat ruang sidang akhir itu ada. Oh pantesan areanya situ rasanya negatif gitu Pak kalau pas itu. Itu beda cerita. Itu Itu beda. ada tapi sebangsa jin. Jin. Ya, Oke. sebangsa jin. Banyak di sini lantai itu. Iya. Masih banyak. Apakah di sana karena ada ujian, dosennya ada yang marah-marah begitu Mas? Jadi Emosinya emosi agak begitu. bagus. Ya. energinya jadi negatif Itu gitu. ada mahasiswa yang tekun beribadah. Oh ada Orang tempat sholat ya di sini. Ya. Eh, Kalau ada yang orang yang tekun beribadah itu otomatis jin baik itu datang. malah Oh, jin jinnya baik. baik. Iya, jin Oh, baik ya datang. Bisa dimintain ngerjain tugas. Iya, bisa Nah, minta tolong kayak Oke. tolong doain gitu. Betul. Kayak jin candi bukan, Pak? Iya. Kalau lantai 5 sekarang Mas. Bukan ya? Kalau lantai 5 itu ruang dosen. Hmm. Ruang dosen pertama ruang dosen itu ada dosen yang dulu sering marah-marah. Jadi hatinya itu keras. Sampai Itu sekarang ya? selalu diikuti. Oh, selalu dikit wih. Dia selalu diikuti, membujuk hal-hal selalu marah gitu. Terus akhirnya saya dekati dosen itu. Kalau dengan mahasiswa jangan sampai marah-marah, dibuat yang santai. Cara mengajarnya juga yang ceria. Itu wujudnya apa itu Mas? Itu bangsa jin. Oh jin juga. Bangsa jin tapi membujuki hal negatif. Oh, jadi selalu ngikut terus jinnya Iya. itu membisiki supaya berbuat yang Ya, kurang baik. kurang baik. Sekarang lantai 6 Mas. Lantai 6 itu Diri ruang lantai ini. kelas. Ruang kelas. Ruang kelas A. Ya, adalah salah satu itu ya. Sebelahnya toilet. Mhm. Sebelahnya toilet. Nah itu ya ada perempuan soalnya di situ. Oke. Itu sebangsa kuntilanak. Kuntilanak. Iya. Jadi daerah-daerah toilet itu kuntilanak ya. Iya. Iya. Itu kalau makanya harus menjaga kebersihan. Kebersihan
toilet atau kebersihan kelas itu harus dijaga. Kalau lantai 7 mas, paling atas. Nah, ini nganu ya, kandang utamanya kan ya Mas ya. Iya. Kalau lantai 7 itu penguasa, Wah. itu sesepuhnya, orangnya Wah. sepuh, Wah, jadi sepuh gitu. laki-laki. dia lagi kalau orang zaman dulu semedi, seorang resi gitu kan. Resi. Iya. Nah, itu Jadi inspirasi Ayu Nusantara dia yang Mas. memimpin di sini. Ketika itu saya dipanggil sama pimpinan itu, kalau bisa mengalahkan kamu minta apa atau turuti. Ya saya perjanjian jangan sampai nyurupi mahasiswa itu biar tidak kesurupan terus. Oke. Akhirnya dituruti. Oke, tim promosi nanti tolong dibuatkan diagramnya ya. Nanti Diagram spooky arki ya seperti apa? Iya. 8 Mas, rooftop. Nah, belum pernah kan? Iya. Kalau Belum 8 itu yang di toilet. Sukanya di toilet. Ada toiletnya di rooftop Iya. itu. Ada. Oh. Itu sebuah api. Kalau keluar api, Banaspati. Banaspati betul. Banaspati itu gaib yang namanya Banaspati. Itu tidak ada yang punya alam. Kalau di bawah dukun bisa disuruh ke sana ke sini. Kalau Banaspati itu asli di sini. Asli. Nah, tadi itu kan penguasa HC ya. Kalau penguasa kawasan Unika itu di mana? Kalau penguasa kawasan gaib yang ada di Unika itu masih di gedung HC ini. Oh. Waduh. Ya, berarti memang Kerajaannya pusatnya di sini. Kerajaannya Soalnya di paling sini lama ya. ya? masih paling Headquarter. Iya. Paling lama Headquarter itu. di Oh, paling lama. HQ deh salah. ini zaman ini masih keraton, Oke. ngikuti keraton Surakarta. Oh. Nah, ini mata kuliah apa ini? TSA. CSA. Dibuat petanya ya. T sama Surakarta ada hubungannya. Untung udah Gaibnya selesai. masih Iya, turunan bisa lewat ya gitu. Gaibnya bisa udah. Iya. Berarti Dulu ada cerita kalau saya kan pernah tanya aslinya dari Surakarta, ini keturunannya siapa, dosen atau karyawan yang ada di sini? Ternyata Menarik. dosen. Oh, gitu. Dosen. Sudah almarhum sekarang. Dia ngikuti dosen itu. Oke. Baik. Ya, nama salah satu dosen Iya, yang iya, sudah iya. almarhum. Iya. Sudah almarhum. Nanti disensor. Ya itu Itu ngikutin dari ya mengikuti dari karena emang punya Sana. dosen itu ya. iya dari leluhur. Iya. Pusakanya itu berupa keris. Gitu. Ya itu bisa diambil gitu. Sekarang saya pernah dengar ada penarikan. Bisa. Itu kalau pusaka sudah nancap di sebuah tempat, itu akan menjaga tempat itu. Tapi kalau diambil nanti bisa berubah Oke. keadaan. Itu pusakanya di tempat ini. Di Nah, HC. pusakanya di atas dak paling atas sendiri. Oke. Itu wujudnya burung merpati kecil tapi putih. Oke. Burung merpati. Tapi dia keris tadi bentuknya. keris. Ya. Bukan burung yang dilepas waktu dies natalis ya. Selanjutnya kita akan ada acara penarikan benda pusaka. Iya, tuh. Jadi ini ya, kayak Thor gitu. Nanti program studi arsitektur katanya bakal ngeluarin proker baru tuh, penarikan pusaka keris supaya nggak ada hantu-hantu di sini. Iya. Gitu Ya, ya. itu jagain. Oh itu jagain. jagain, iya. Tapi kok malah bawa goib-goib lainnya? Kalau Ya, menarik tuh. Iya. ya, kalau benda pusaka itu boleh diambil, boleh diambil untuk pegangan orang-orang yang pengen punya itu. Tapi kalau goib yang ada di sebuah tempat, kalau diambil itu mempengaruhi keadaan yang ada di situ. Oke. Ya mungkin Seandainya contohnya sebuah sendang, Mhm. sebuah sendang itu penuh mata air. Sendang itu mata air ya. Ya, mata air. Ketika diambil pusakanya, sendang itu akan habis. Airnya hilang, mata airnya. Sama seperti gedung. Kalau ada pusaka diambil nanti gedungnya berubah. Tidak tahu
jadi bakal banyak kejadian. Iya, Iya, yang tidak berubah. diinginkan. Lagi-lagi Iya. ngomongin berubah energinya. Iya, ya, energi. Bukan terus berubah fasadnya ya. Juga Mungkin parametrik jadinya. strukturnya berubah Ah, gitu kan nggak mungkin ya. Ya. Kolomnya geser nggak mungkin ya. Iya. Kecuali kalau memang tanahnya yang geser. Hantu paling cantik Nah, ada di mana, Mas? Kalau benar. Ini pip gitu nggak nih nanti ya? Nanti pip gitu lagi nggak nih? Ya kan cantik lagi kan gitu. Tanya mahasiswa paling cantik ini saya pengen yang Saya- beda, hantu paling cantik. hantu paling cantik itu peri tapi posisinya itu Tinkerbell. Oh, kecil. dulu seringnya di sebelah sana, di ini lorong ini terus pojok sana sendiri. Peri. Itu biasanya ganggu juga enggak? Atau Kalau peri itu dia yang diganggu gitu? Nggak mungkin. suka dengan seseorang. Siapa tuh? Seseorang yang suka sering puasa, sering Oh. melakoni tirakat atau apa. Oh, saya tidak. Kayak saya Gak sih. bisa pede. Kalau itu saya tidak. Tahu judulnya peri Gila, gitu ya, temen Pak. saya kan nggak pernah puasa ini. Cuma saya pernah dengar ini, katanya peri di Jawa sama peri di ilustrasikan luar negeri itu beda. Kalau peri di luar negeri kan kecil ada sayapnya gitu. Iya, betul. Tapi kalau di sini katanya badannya setengah kuda gitu. Iya betul. Peri itu punya sayap. Jadi Oh, peri itu sama. Sama. jenisan golongan jin. Oh. Tingkatannya tinggi peri itu. Punya ilmunya tinggi Oh. Oke. peri itu. Berarti itu biasanya beri energi yang positif ya kalau peri. Positif. Cuma kalau tadi lihat ceritanya ya, kayak yang lantai bawah itu yang wujudnya jelek-jelek itu, yang semakin ke atas semakin yang bentuk jin gitu Mas ya. Iya betul. Apakah itu termasuk hierarki? Iya, itu di dalam arsitektur. Tempatnya di atas Sudah sendiri. paling bawah ya. Ya. Seorang resi itu pasti mencari tempat yang lebih tinggi. Tuh, contoh hierarki arsitektur Iya. goib. Iya. Hierarki nanti ngomongin dinasti juga nih, dinasti goib lagi nanti. Nah, Mas berarti kalau yang resi tadi itu paling atas tuh berarti keren ya, ganteng, Betul. Ilmunya tinggi. ilmu tinggi. Cowok apa cewek Mas? Cowok. Masih cowok. Nah, bisa lah kamu. Bahaya lagi nih. Ya kalian paling batas paling tinggi ganteng gitu. Iya. Gak mau Apa cari. yang Orang yang cakep? punya Nanti terserah dia timnya mau ngedit kayak gimana. Pusing. Pusing nih. Tapi boleh cerita enggak, Pak? Boleh. Jadi itu mau ini, aku tuh orangnya Durasi aman ya? termasuk, Durasi aman. termasuk yang nggak percaya kayak gitu sebenarnya. Tapi itu jadi itu di bangunan salah satu Semarang SMA yang depannya ada kafe sama Indomaret. Kebayang nggak? Banyak mah itu. Ya itu. Kafe terus Weh, depannya ya, kafenya kafe Kasa. Depannya kan ada sekolah lah. ya terus Lanjut. Jadi itu teman-teman saya tuh pernah guyonan di situ. Ibaratnya guyoni yang legend yang katanya ada di sana. Nah, terus tuh katanya tuh yang itunya tuh kayak nantangin. Oh, kamu nggak percaya beneran? Tapi temanku tuh peka kayak gitu. Iya. Katanya tuh diikutin sampai rumah, sama kadang tuh kalau di motor tuh digangguin. Nah, aku nggak percaya kan kayak mosok sih. Terus dia tuh kayak setiap cerita dia berhenti terus kayak bentar. Saya. Kayak dia mikir dulu. Kayak dia diem dulu. Terus kayak aku ngomong, "Kenapa?" kayak gitu kan. Terus di waktu itu ada kayak hal sensitif, kayak topik sensitif, kayak topik bunuh diri kayak gitu dibahas. Nah, itu rasanya itu entah kenapa sini tuh langsung kayak panas berat, kayak ibaratnya kayak habis begadang 3 hari gitu, Pak. Iya betul. Jadi kayak diginiin, kayak ditekan kayak gitu. Terus kayak dia tuh kayak dia ngomong gini, itu tuh di belakangmu gitu. Nah, itu tuh terus ngilanginnya tuh katanya tuh Kalau apa sebuah goib ditantang, ceritanya gini, seandainya ada orang bisa melihat, terus dia nantang goib yang ada di situ, pasti goibnya ngeladeni. ya, tapi kenapa dia harus nyerang orang-orang sekitarnya juga? Iya, karena Kurang ajar. ya itu Oh, kamu kurang ajar. ada goib tapi nganu di kayak lapangan. menunjukkan kekuatannya gitu. Iya betul. Jadi, terus kalau mau
mau masuk ke raganya orang itu pasti di pundaknya itu terasa berat. Oh bentar lagi Iya, masuk ke tapi kamu enggak, tuh. enggak, Pak. Iya. Tapi waktu itu bener-bener kayak tak lawan kayak gitu loh. Jadi Iya. kayak rasanya tuh emang kayak aras-arasan tau. Ya, tapi kalau hatinya manusia menolak, tidak mau, rasanya di sini berat. Mau tak tambahin tuh. Ada yang lagi ngikutin nggak mas? Siap. Iya, Ada. 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 Dari Pikiran sini Takut banget. Dia kan ya. Dari Aduh, sini apa takut dari jangan bapak, Pak? jangan tarik deh. Aku Enggak, tapi saya joyful kok saya Ini- nyemke Pak. ternyata kamu ya selama ini. Mbak E kan yang buat konten di TA dulu, Oh, ketemu di toilet saya gitu. Yang buat wajahnya dicoreng-coreng Oh, enggak, Oh beda, enggak. beda. Mirip sih. Situ kan Mirip. siapa? Mirip tapi beda. dari advokat, Hmm. arsitek mungkin. Kenapa mas? Ya, itu kan dia kan memperlihatkan membuat konten Hantu-hantuan. hantu-hantuan. Oke. Nah, sepertinya memperkenalkan sama hantu yang ada di situ. Oke. Jadi hantunya itu senang gitu loh. Tapi saya Oh. tema Sama kami itu suka. Ini temanya action kok Pak, bukan. Maaf salah target. Salah target. Maksudnya mendramatisir. Iya, mendramatisir ini, konsep kita, gitu. konsep. Malah Tapi ada yang malah menarik. justru memperkenalkan. Memperkenalkan diri. Ini loh hantunya seperti kayak ini. Jadi manusia itu tidak takut itu loh. Oke. Biar tidak takut. Terus dari segi hantunya ngerasa tertantang enggak kalau begitu? Tidak harus malah senang gitu loh. Oh seneng. Senang maksudnya. Pantesan senang. dari tadi sini agak sakit ya. Jangan-jangan yang Itu dimainin. Aduh takut banget. Wujudnya Kayak diperkenalkan. perkenalkan ke teman-teman manusia. Emang ada yang kayak kecakar. Ini kan kayak kecakar Oh, juga. baru aja di foto Dia tahu. sama Iya. makhluk goibnya. Terus Di share sosial. guys liatin ada yang cakep gitu, nggak apa. Kamu berarti secakep itu sampai makhluk goib pun suka gitu. Tolong jangan. Di foto buat bahan bersyukur. Aduh. Oke. Mas tapi ini masih ada nggak mas? Ini semua berat ada aneh. Iya, masih nanti saya Dibantu. pegang sebentar. Mana sih sekarang tambah panas? Ini kayaknya AC mati juga sih kayaknya. Enggak, ini beratnya bener-bener berat loh. Iya. Sama panas parah. Pengen banget. Oke. Ada lagi nggak Pak? Oke, berarti intinya kesimpulannya adalah untuk pengguna kita sebagai mahasiswa, wes jangan aneh-aneh, jangan nantang, jangan yang melakukan hal-hal yang semena-mena. Tidak teruji. Iya, yang Iya tidak itu tuh teruji, poinnya gitu. tuh. Melakukan ini kan disebut dari tadi ya. Iya, yang melakukan dari tadi diulang-ulang. aktivitas Yang- memang disebutin loh pacaran. Oh iya Memang benar, disebutin. pacarannya kalau pacarannya sehat kayak nugas bareng itu masih nggak apa-apa. Pacaran saya Tapi itu kalau- habis makan wortel bareng. Iya, Oh, iya, bener, itu itu oke. boleh, Pak. Boleh, masuk kriterianya. Makan salad. Tapi Makan ya, salad, bisa ya. juga. Tapi ya pokoknya ya sehat lah pacarannya. Makan-makan yang baik, tugas, Aktivitasnya yang baik. aktivitas baik-baik itu jadi pedoman kita. Terus untuk dari nggak cuma mahasiswa, untuk dosen-dosen juga tadi kayak diceritain jangan memberikan aura yang negatif, Iya. jangan suka Jangan marah-marah suka- begitu. Jangan suka ngasih revisi pas mau uas. Kenapa ngelihatnya saya sama Pak Gus ya? Kan ada sumber ceritanya. Enggak. Untuk dosen keseluruhan kok pokoknya. Terus ya di luar konteks dosen dan teman-teman mahasiswa jangan aneh-aneh deh intinya begitu. Jangan kasih energi negatif. Iya, betul energi. Terus dari arsitektur, dari teman-teman arsitektur, teman-teman perancang yang mungkin nanti bakal jadi arsitektur atau yang sudah jadi arsitektur, Jadi arsitek. ya sudah jadi arsitek maksudnya, itu pertimbangkan juga hal-hal yang tidak terikat langsung dengan manusia begitu, seperti alam, energi positif, dan bahkan teman-teman yang mungkin bakal nanti suatu saat menumpang di bangunan itu gitu ya. Yang penting aspek-aspek arsitekturnya nggak diabaikan ya. Kayak Iya. nyaman thermal, pencahayaan. Iya, tetap. Jangan sampai ruangan itu jadi lembab banget gitu kan. Gitu tadi. Local wisdom juga. Yes, benar. Oke, sekian mungkin ya. Terima kasih kepada Pak Gustaf, Pak CM dan Pak Suroso. Maaf lupa terus. Mungkin untuk podcast RCT hari ini kita tutup.
Iya, nanti Ingat selama ya. Oke. Bersihin sekarang tuh. Ya ini tolong dulu. Thank you, Oke, thank thank you. Yeay. Oh ya. Iya. Enggak ada diomongin.